Fredrina bakal di flex atau bakal ditaruh di jungle. Kalau untuk XP lane, Masya udah nggak bagus sih sekarang karena udah ada Estes. Udah nggak bisa juga. Dia nabrak ke Melissa. Mending Fredrina tetap di jungler. Fredrina jungle, XP-nya ngambil apa? Lapu kah? Bisa jadi. Yang bisa nabrak ke belakang dan continuous damage. Edit nggak bisa ke belakang sih, tapi masalahnya dia punya continuous damage bang. Cuma masalahnya Edit ini akan dihabisin dengan adanya Akai di sana. Oh my god, agak susah sih sebenarnya. Dan lapu-lapu ternyata pilihannya. Cukup menarik, lapu-lapu. Yang bakal ngisi XP lane dan Fredrina dilempar ke arah jungle. Wow, menarik. Draft yang kalau based on draft, aku sama Lim mungkin agak cukup setuju dengan adanya AE yang agak lebih unggul ya. Based on draft. Yang gue pengen tahu tuh sebenarnya konsep RRQ-nya itu mau ke arah mana bang? Dari tadi yang gue coba bedah dan masih belum dapat. RRQ memang menang di game yang pertama. Tapi ini adalah kesempatan terakhir untuk bertahan dan membawa ke game yang selanjutnya. Tapi mampukah dia melawan Alter Ego yang dari tadi memang sudah bermain dengan luar biasa. Alter Ego hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk melaju ke babak selanjutnya. EPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go! Sebentar lagi kita bakal menyaksikan pertarungan. Apakah Alter Ego mampu menurunkan RRQ ke luar bracket atau bahkan game 5 Israel? Dari draft ya, ini hero nyamannya Alter Ego, jujur. Hampir semua hero nyamannya bisa didapetin. Kita tahu, Rashi udah bilang dari regular season, dia suka banget pakai Estes. Sampai ada julukan Oh My Rashi. Oh My Rashi, dan jangan lupa Pai, Yuzongnya Pai, di game pertama itu di ban loh. Itu nggak mungkin tanpa alasan kan. Betul. Nah sekarang lepas, berarti kita tahu ini adalah hero nyaman dari hampir semua line up Alter Ego. Jadi harus hati-hati pasti untuk RRQ juga. Kita lihat dari rotasi mid mungkin bisa untuk dikejar. Walaupun Udil punya wings by wings nanti. Tapi clear dari Finn bersama dengan Clay ini bisa juga nih menjadi kunci untuk memenangkan rotasi di awal. Oke, rotasi di awal memang bisa dipegang oleh para pasukan dari RRQ. Tapi nanti tim fight yang besar akan cukup berbahaya. Tapi jangan lupa buat kalian semua ada pesta mabar di Pakuan Mall Surabaya tanggal 13 sampai 16 April. Ada Profesor KB kalau nggak salah di sana. Oke, ada meet and greet KOL juga, ada booth mabar endgame juga, ada door prize yang siap menunggu kalian nanti. Jadi jangan lupa buat teman-teman Surabaya. Jangan lupa ajak kami makan bebek. Wadah. Kalau yang di luar Surabaya mau datang, boleh. Boleh. Tapi Rashi akan coba diganggu pergerakan dengan seorang Finn. Dan bahkan di sisi sebaliknya Skylar. Dengan range yang dia miliki, dia coba untuk bertahan di laningnya Nino. Agak sedikit struggle, kali ini berbeda. Nampaknya bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Dan belum ada battle emote, tapi buat kalian semua tahu dong. Kalau misalnya di game gak pakai battle emote, itu kayaknya kurang gremet. Jadi langsung aja beli sekarang. Apalagi ini ada suara-suaranya bang. Langsung ada kayak, Rata gitu. Santai. Ada gig. Santai bro. Keren. Ente kadang-kadang ente. Oke, tapi kalau kita lihat dari gamenya setup Turtle yang pertama. Gue sempet mikir Alter Ego bakal mirror. Karena dia metode GB kan. Di top lane-nya ada 2. Tapi ternyata enggak, Celiboy tetap memantau bang. Dan ini yang bisa dibilang gameplay Alter Ego yang sesungguhnya mungkin. Ya, dan dia juga punya power dari heavy spin. Dia juga pengen bisa maksimalin gimana caranya heavy spin ini akan membuat seorang Fredrin atau Albert itu nggak bisa berdaya. Dan di sisi sebaliknya udah mencoba untuk melakukan solo pick off. Oh, Alamos is never enough. Tapi ini membuktikan kalau masih ada 1 flicker yang dipegang Finn. Dan untungnya informasi itu telah disampaikan. Tandanya di fight kembali akan terjadi dan udah akan menjadi korban selanjutnya. Lemon berhasil mendapatkan first blood. Berhasil memotong burung sanggup di depan sana. Dan tumbang di arah sungai. Dan kemungkinan akan dipegang oleh RRQ dari segi turtle-nya. Tapi nampaknya Celiboy tidak mau tinggal diam. Mencoba untuk mengusir begitu saja. Retribution from Celiboy. Power of heavy speed. Kali ini berhasil mendapatkan 1 buah poin kill dari seorang Paika. Tidak bisa diselamatkan kembali dan hilang begitu saja. Lim, is it worth it? Untuk tuker Pai dengan Turtle? Iya. Worth it. Worth it. Buff Turtle itu penting banget. Wow. Oh my god. Alter Ego kali ini mendapatkan suara seluruhnya dari para pemain. Dari para caster, para pemain. Main bola kali ini. Iya, pemain di meja caster ya kayak. Main takraw bisa bang. Dan bahkan kita kali ini menyaksikan di mana para pasukan dari RRQ mereka berbeda. Tidak terlalu tertinggal dari goldnya, malah mereka yang sedang unggul. Oke.
Dan kondisi seperti ini sebenarnya enak untuk RRQ juga. Kita tahu metode GB yang dilakukan Alter Ego di top lane, kalau ketahan kayak gini, malah untung buat RRQ. Karena gold lane dia kan Beatrix nih. Dia bisa clear cepet juga. Nih Virus Passion bisa, Bennett Rage bisa. Atau Render Apathy kalau diarahin ke minion juga bisa loh untuk ngambil garis terus buat percepat clear. Selama turretnya gak hancur, RRQ masih megang kendali. Tapi itu hanya 5 menit nih kalau mereka untuk mengandalkan turret tersebut. Mereka cuma punya 5 menit di awal. Sisanya mereka udah mulai harus berpikir gimana caranya mereka mempertahankan turret-turret itu sendiri. Tapi dari seorang Celiboy dan Miracle Boy mencoba untuk mendapatkan satu buah Purple Puff. Dig-down dan ternyata itu adalah jebakan. Mencoba untuk mendapatkan Albert Counter Save the Day. Celiboy dan Miracle Boy tidak ada Heavy Spin kembali. Mundur ke arah belakang. Di-adjustment menuju ke arah Rasi. Jebakan Rasi tertumbangkan begitu saja. Pai mencoba untuk menyelamatkan dengan ada Petrify kami dapatkan. Press wedge-nya kali ini gagal. Triple kill from Skylar. Berhasil membuat para pasukan dari Alter Ego hilang dengan instan. Terlalu overcommit mungkin yang dilakukan oleh Alter Ego barusan. Dia coba untuk nge-pick off sosok yang keras banget Albert dan bahkan Nino kali ini bang di arah top lane. Nino bakal coba ditumbangkan begitu saja. Tertarik, Matosnya masih bisa mundur ke arah belakang. Skylar, Render Apathy from Skylar gagal nampaknya. Udah bakal dikeker begitu saja, tidak ada teriakan maut kali ini karena Skylar gagal mendapatkan point kill atas seorang Nino. Oke, dan sekarang gold shield turretnya sudah hilang. RRQ udah mulai memfokuskan ke arah top lane. Dari sisi emblem ada sedikit perbedaan yaitu dari Weapon Master untuk Beatrix. Karena kita tahu dia butuh banget physical attack dibandingkan dengan Nino yang menggunakan Electro Flash. Full movement speed dari keduanya dan full physical attack juga untuk menutup damage yang diperlukan. Yes, tapi kalau bisa kita lihat dari emblem, damage burst-nya mungkin akan dipegang dari Udil sih kalau menurut aku. Dan bahkan Deden from Bogor, dia mungkin harus lebih tahu kapan dia gunain Current Altar-nya. Ya untuk damage mungkin memang dipegang sama Udil untuk sementara. Dengan range yang lumayan jauh dia bakal lebih nyaman ngasih damage. Tapi dengan build kayak gini, Clay juga bisa ngasih damage nantinya. Yes. Tergantung next itemnya mau ke arah mana. Lightning Transient kah? Atau ke arah Enchant Talisman, mungkin atau NOD bahkan. Enchant Talisman kayaknya, dan tapi Albert berhasil mendapatkan Retribution. Tapi kalau beberapa belakangan ini kita lihat di arah lot, pertukaran dari power objektif Retributionnya nggak terlalu intens ya. Intensnya rata-rata ditertol tapi Devin Jasmine, it's a point. Langsung hilang begitu saja, Finn. Lagi-lagi yang sudah kita bicarakan, kalau kajanya ini sangat berbahaya, tapi Celiboy dan Miracle Boy mencoba untuk menangkap Deden from Bogor. Tetesan kedua dan ketiga, hilang begitu saja. Rasi ditukar dengan adanya Deden from Bogor, sangat tidak worth it. Dan Lemon! King Lemon! Mencoba untuk melakukan outplay. Nino go away for defensive, membalikan kembali kanan. Lemon gak ada lagi flicker, dan Udil masih mau lebih. Lemon berhasil survive kali ini, dan lagi-lagi Lemon men-outplay permainan dari Alter Ego. Oh, pergerakan dari RRQ-nya rapi banget di XP lane-nya. Memang Lemon tinggalin lane-nya, tapi udah diisi juga sama Albert. Dan itu di momen memang udah di atas menit 5. Jadi tidak ada potongan juga gold yang diterima oleh Albert. Gak ada cashback. Semua dikonsepin dengan rapi. Dan rotasi dari Lemon tadi bisa membuahkan hasil yang lumayan sebagai pertukaran yang harus didapatkan sama Alter Ego sendiri. Oke, Celiboy dan Miracle Boy kali ini mencoba untuk melakukan dive, tapi Lemon menutup teritorial dari pasukan dari RRQ. Heavy Spin dikeluarkan, Finn menjadi pilihan utama. Langsung ada Deden from Bogor, save the day. Dan tekan Finn di arah belakang sana gagal. Melakukan defense adjustment, defense kembali terjadi. Di sisi sebaliknya, Petrify Gaming Israel. Clay menjadi pilihan utama. Dan hilang begitu saja. 2 poin kill yang sangat mahal, yang tidak worth it ditukar dengan 1 buah turtle. Makanya tadi keputusan yang bagus banget dari Celiboy. Gue pikir dia habis headbutt, dia mau maju bang. Iya. Heavy spin, ternyata enggak. Dia malah bawa kajanya mundur. Oh, first sweat. Dia masih ada flicker. Tapi lihat Lino. Langsung dengan jarum suntiknya menjahit para pasukan dari RRQ menjadi 1 dan hampir saja 2 yang tumbang tadi. Ya, damage. Ini split shotnya ini memang ngeri banget dari Nino. Kan makanya tadi gue bilang ketika altar dibuka, mereka dari teman-teman RRQ-nya mulai berkumpul. Di situ Nino juga bisa ngasih damage sebetulnya. Tapi ya balik lagi, mereka perlu jawaban nih dari defense judgment-nya. Defense judgment from Flicker. Rush menjadi pilihan utama di Virus Passion di start point. Dan seorang Skylar. Dari bottom lane, Skylar akan coba untuk mendapatkan 1 buah turret terlebih dahulu. Diusir mundur oleh seorang Nino. Dan Celiboy dan Miracle Boy jadi pilihan utama. Tapi Marsha dari seorang Udil hilang begitu saja. Pai versus Lemon. Nampaknya kali ini gak bisa berubah menjadi 1 buah belantakan teropong. Dan shot didapatkan oleh Nino. Double kill didapatkan. Lagi for 7 kill. Pai mencoba untuk bertahan. Lemon belikan ke arah belakang. Masih ada pasif yang dimiliki dari seorang Pai.
menghisap darah dari seorang Albert, membuat dirinya bertahan di depan sana. Tapi Sally Boy dan Miracle Boy, apa yang terjadi? What are you doing, Sally Boy? Memaksakan Lemon untuk tidak recall kah? Albert, pressure-nya gagal. Albert gak bisa selamat kah kali ini, untungnya Sally Boy gak punya heavy spin. Wow, respect bagi keduanya. Fight yang lumayan panjang. Di arah bottom lane tadi double kill diamankan oleh Nino. Mungkin sedikit out position dari Skylar karena tidak ada flicker. Dia pakai flickernya tadi untuk follow up ke arah Rasi yang ditarik oleh Finn. Di bagian mid, Shelly Boy tadi coba untuk melakukan zoning. Karena Ninonya fokus ke arah objektif outer turretnya. Tapi ternyata nggak cukup. Langsung bakal coba dipasang. Dari Skylar di depan sana, Oh my God. dan lihat Federation from model. Finn akan menjadi korban kedua. Double kill diamankan oleh pasukan dari RRQ. Kali ini mencoba untuk membalaskan keadaan dan Lemon menutup Rasi. Ganas Moonlight like-nya kali ini membuat dirinya masih bisa bertahan. Lemon, Petrify Gaming, ke Lautar, gak bisa bertahan lebih lama lagi. Tempat kedua hilang. Mereka masih bisa bertahan. Defense sangat panjang dari RRQ. Lemon cuma bisa mundur. Lemon gak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan tukang sampai ke jebur God. Oh my God. Wow, ini dominasi dari Alter Ego udah mulai kelihatan nih. Di awal memang tempo dipegang oleh RRQ, itu harus diakui. Karena mereka memegang kendali semuanya, namun masuk di menit 7-6 ke atas. Ini langsung berbalik, bahkan kali ini Lordnya. Yang mungkin aja bisa didapatkan secara free, tapi possible juga sebenarnya kalau memang RRQ mau coba kontes. Oke, di sisi sebaliknya, para pasukan dari RRQ mencoba untuk mendorong satu-satunya turret yang bisa mereka dapatkan. Tapi nampaknya itu hanya angan-angan. Tidak bisa mereka dapatkan kali ini. Wow. Ini yang penting defense dari high ground-nya RRQ. Kalau kita hitung sebenarnya lumayan kuat juga. Dia punya Beatrix. Dan jangan lupakan Finn. Intinya defense judgment dari Finn ini masih belum ada obatnya nih. Kecuali dia salah target untuk ditariknya. Tapi sementara sampai sekarang menurut gua. Akai pun yang ditarik selama masih coba di all-in. Damage-nya cukup harusnya. Selama nggak ada backup dari Rasinya. Oke. Dan bahkan kalau ngomongin dari segi itemnya, Lim silahkan. Untuk Parsha mungkin udah dapetin 2 item utama, Clock of Destiny dan Lightning Truncheon. Oke. Ada sedikit pause, nampaknya mungkin dari kubu dari Alter Ego tadi Udil aku melihat ada angkat tangan. Udil angkat tangan. Udil angkat tangan tadi. Dan kali ini menurut dari Kolim, winning condition yang harus dipegang dari RRQ untuk bisa membalikan keadaan. Tepuk tangan dulu dong guys! Let's go! Wih, top lane. Oke, akan ada Albert yang tiba-tiba di pick up. Masih coba untuk selamat, tapi upper sword-nya gagal dikeluarkan. Dia hilang begitu saja, meski didapatkan. Wow, ini berbahaya banget loh. Ini tiba-tiba dari kita break tadi, bercanda-bercanda langsung tiba-tiba intens dan bahkan ini menegangkan sekali. Makanya tiba-tiba udah ada Shelly Boy yang pakai heavy spin tadi. Melempar Albert ke bagian belakang. Dan dari segi in-game equipment by Dunia Games. Mungkin dari kedua marksman-nya sekarang yang coba kita lihat. Blade of Despair, malah Victor udah jadi. Power spec-nya udah ada, tapi defensifnya belum ada. Bisa ditabrak juga. Medisanya juga udah jadi. So hati-hati dari kedua marksman-nya udah sakit. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat dari segi damage. Oke, memang sama-sama COD. Ini namanya combo COD LT. COD LT ya? Iya, tapi kalau aku bisa bilang. Ini Parsha-nya lebih power. Kenapa? Dia bisa ngedeliver damage tanpa harus mendekat. Ini perbanding terbalik dengan adanya seorang Deden from Bogor Clay dengan Faramis. Dia punya 2 additional opsinya yang bisa dibilang dia butuh defensif atau dia butuh menyerang. Makanya. Jadi kepecah belah pikirannya. Mungkin sebagai follow up kali Bang. Iya. Follow up dari Finn doang. Satu solusi yang bisa dilakukan sama Clay sendiri. Karena kalau dia coba maju untuk ngasih damage poking, itu bakal bahaya. Dan Shelly Boy sih jauh banget mainnya Bang. Wah iya, Shelly Boy ini benar-benar dia percaya diri dan tidak di defense judgment karena dia tahu mungkin dia punya power dari heavy spin dan cover dari Rasi bisa sangat cepat untuk membantu seorang Shelly Boy. Lihat, langsung ada tali silaturahmi yang dijalin oleh Rasi dan juga Shelly Boy. Oke, itu tali silaturahmi namanya. Iya. Mantap. Mendekatkan diri. Makanya kalau player gold by UBS juga kita melihat Nino ternyata yang ada di puncak. 10.000 gold yang sudah dikantongi. Makanya kita melihat perbedaan item yang lumayan tadi. Memang gak banyak karena di posisi keduanya Skylar menyusul. Alasan tanpa bukan tentunya dia berada di top 1 dari goldnya ya. Karena dominasi terus dari tadi ya. Makanya, tapi Lord juga bisa menjadi penentu nih dari keduanya. Oke, flicker telah digunakan. Retribution dari seorang Shelly Boy yang tidak pernah takut walaupun ada objektif game di depan sana. Karena objektifnya dia bukan hanya Lord. Pasti satu, Ganyang. Iya, delay-nya juga cepet kok. Pakai battle spell cooldown soalnya tadi dia, 3 poin. Yes. Dan bahkan di sisi sebaliknya para pasukan dari RRQ mereka telah terdeteksi ada 2 player di depan sana. Surprise attack Finn!
Gagal didapatkan tapi Udil telah menjadi korban selanjutnya. Skylar. Finn juga sama. Skylar di arah belakang nampaknya akan menjadi korban tapi Pai gagal didapatkan. Langsung dikeluarkan begitu saja. Double heavy spin from Deliphi. Double heavy spin. What a miracle boy. Oh my god. Lagi-lagi, Sally Boy, The Miracle Boy, 2 target yang bisa didapatkan. 1 kali heavy spin. Bukan hanya di momen tadi, sebelumnya juga kita melihat dive in di inner turret bagian bottom lane, 2 target juga. Dan Lord kali ini free ke arah Alter Ego Esports. Lord kali ini mampu bisa dipertahankan RRQ harusnya karena Lemon dan juga Albert akan kembali lagi menuju ke Land of Down. Dan bahkan di sisi dari Alter Ego mereka udah ada Udil kembali lagi Land of Down. Skylar mungkin punya power yang cukup tinggi. Tapi di sisi sebaliknya kali ini RRQ mereka benar-benar berada di ujung tanduk. Kolim. Makanya, dan ditarik bang. Langsung ada Devon Judgment di sound point. Berhasil mendapatkan 1 poin kill tapi lihat Skylar. Skylar. No Skylar, no party. Kali ini cukup berbahaya para pasukan dari RRQ. Mereka kehilangan Skylarnya Kokolim. Waduh, midnya bakal ditabrak, defensive high groundnya tersisa Clay. Dan memang masih ada Finn, tapi tidak ada defense adjustment. Sakit banget damage dari Nino. Lordnya di arah top lane Bang Oji. Lordnya di arah top lane berhasil memecahkan best turret yang dimiliki dari pasukan RRQ. Pasukan RRQ mereka terpecah belah di arah top dan di arah bottom lane. Midnya juga bakal coba terdorong. Fokus ke arah base-nya. Game 50 terjadi. Nampaknya Lemon telah membuka perfect dan ini bencana. Better respect yang free. Gak bisa didapatkan. Nino ditumbangkan. Jatuh didapatkan. Dan bahkan para pasukan dari RRQ berhasil membalikkan keadaan. RRQ masih bertahan. Wow, defensif yang bagus banget. Dimana Peter Strike dari Udil yang tercounter langsung dengan altarnya tadi. Mungkin sedikit kebingungan dari Sally Boy dengan heavy spinnya. Tadi coba untuk membuang posisi dari Albert. Namun bukan itu yang dibutuhkan. Damage-nya bukan ada di Albert. Yang menjadi poin ada di Clay dan juga dari Skylar. Yang lumayan free tadi. Sehingga mungkin RRQ sekarang bisa mencoba untuk mengambil temponya kembali. Dengan coba untuk ambil turret di arah mid dulu. Oke. Pedal strike tapi dari seorang Udil setidaknya menyelesaikan dengan sangat cepat. Tapi akan dipaksa karena seorang Skylar untuk mendapatkan turret yang sangat mahal. Sally Boy dan Miracle Boy kali ini harus lebih hati-hati dengan pergerakan dari Albert. Jangan sampai ada Katie dan Sally Boy dengan sangat mudahnya berhasil mendapatkan retribution. Oh ya, memang RRQ bisa aja nih Bang. Dia coba untuk nge-push balik, ngedorong balik. Tapi nggak boleh over juga Bang. Karena yang nggak menutup keadaan juga gitu kan. Alter Ego yang dia punya sisi kuat banget. Sally Boy yang bisa ngepanis. Dan dia punya Rasi yang bisa ngedefense juga posisi dari Nino nanti. Jadi pergerakannya benar-benar harus dikalkulasi. Jangan sampai buru-buru dan nanti malah kena pegang lagi temponya sama Alter Ego Esports. Benar banget, dan bahkan di sisi sebaliknya ini nggak boleh ada yang terpisah sih. Mereka udah cukup unggul dengan aja 3 base turret yang tidak dimiliki RRQ. Mereka kalau masih berpisah, dan ini kemungkinan RRQ untuk melakukan split push juga cukup sulit. Iya. Punya chance, tapi sulit. Mungkin jadi masalah adalah base turret dari RRQ udah nggak ada. Itu dia, makanya punya chance. Bukan berarti tidak, tapi sulit banget. Karena bawahnya mereka aja nggak diurus. Lihat. Bawahnya tidak terdorong dan bahkan laning jauhnya di arah top lane itu sengaja Alter Ego dorong supaya mereka akan team fight di arah bottom lane itu sangat bebas nantinya Lim. Makanya, melihat Sally Boy pukulan sama Albert besok kayak baru keluar Bang. Enggak. Lebaran lah ya. Kalau besok mah masih belum, masih sebar kalau besok. Lebaran udah deket sih Bang, tapi masih lama juga. Iya, kalau besok baru sebar doang hilangnya. Makanya, tapi fight di arah Lord ini penting juga. Karena dua-duanya bisa sama-sama bisa setup ya. Jangan lupa, dari RRQ bisa setup juga pakai Divine Judgment. Nah, kalau dari Alter Ego dia punya Sally Boy. Yang jadi masalah kali ini, posisi siapa yang lebih bagus dan keputusan siapa yang lebih tepat. Mungkin itulah dari keduanya. Yes, tapi lihat ada 2 posisi yang sudah terdeteksi, Albert, Sally Boy dan juga ada Rasi tadi udah lewat dan masuk ke arah bus. Tapi di sisi sebaliknya, malah RRQ yang kelihatan di arah mid lane yaitu ada Clay. Clay yang terdeteksi. Sama-sama 4 player saja yang hanya terdeteksi begitu saja. Lihat udah mulai diledekin oleh Lordnya. Dan menuju ke arah PDS. Menuju ke arah Dede from Bogor. Udil terperangkap. Dan bahkan Udil kali ini Winter Structure. Can you save the day? Udil ditumbangkan dan retribution akan di tangan dari seorang Albert. Membalikkan keadaan. Tapi lihat Albert dapat swatch-nya. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Karena tampaknya tidak Udil. Dengan membuka posisi dia, ternyata membuat dirinya terperangkap di dalam zona yang berbahaya. Wow, dengan setup yang rapih tadi. Miss sedikit aja bisa bahaya. Karena apa? Clay tumbang tadi itu udah wah susah banget dari RRQ bisa nge-fight. Tapi ternyata Finn bisa menyelamatkan di timing yang tepat banget. Dengan Divine Judgment-nya dia cancel dari Fitter Strike-nya. Dan bukan hanya cancel, dia bisa nge-take down Udil juga. Dari segi item kali ini kita melihat
mungkin ke arah Clay terlebih dahulu nih. Udah ada glowing one juga. So damage dari Clay ini udah perlu diperhatikan. Bukan harus dibiarin kayak tadi. Maka Athena Shield mungkin bisa menjadi jawaban juga yang belum ada kebetulan dari teman-teman Alter Ego Esports sendiri. Oke, masih ada dengan adanya Federal Airstrike, tapi kali ini Lord akan coba loncat untuk kedua kalinya. Menuju ke arah base turret yang dimiliki dari para pasukan dari Alter Ego. Langsung ada defense adjustment K dari Finn untuk mempertahankan dirinya. Sally Boy, nah Immortality. Retribution is on point dari serang Sally Boy. Maka coba begitu saja loncatan kedua. Mencoba untuk menuju ke arah satu wall Lord. Mencoba di clear saja tapi di arah bottom lane. Udil terperangkap. Ada seorang Clay mencoba untuk bertahan. Dan nampaknya Udil masih mempertahankan dirinya dan bertahan tanpa terpick off sama sekali dari bottom lane. Udil. What are you doing Udil? Masih bisa di defense Alter Ego Esports. Sama-sama kuat. Dan sekarang yang jadi masalah adalah dua-duanya ini benar-benar punya momen. Benar-benar punya sesuatu yang diperlukan untuk dapetin kemenangan. Komponennya udah mulai penting. Jadi tergantung timing aja semuanya. Oke, tapi lihat kita harus tenang tentunya. Sportivitas di ujung tinggi. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Mari kita tepuk tangan dulu. Jangan sampai ada yang baku hantam. Semuanya ingat, kita harus kondusif. Luar biasa sekali. Aku tahu kalian sama-sama fanatik dengan tim kesayangan kalian. Tapi ini MPL Indonesia. Kita bersama-sama tepuk tangan untuk MPL Indonesia. Walaupun sama-sama fanatik dengan tim satu sama lain. Pokoknya kita harus sportivitas dijunjung tinggi. Iya, Nomor satu ingat. Betul, sama-sama mau menang kok. Nggak ada yang mau kalah teman-teman ya. Dan back to the game ya. Kita kembali lagi di gamenya. RRQ sekarang memegang tempo dengan keunggulan 6.000 gold. Dengan gold yang diungguli dari Lord barusan. Itu banyak banget. Walaupun sekarang mungkin dari segi gold udah nggak terlalu berpengaruh ya. Karena itemnya kan udah pada lengkap nih. Itemnya juga udah pada mulai ganti-ganti. Jadi semuanya ada di momen dan timing. Siapa yang bisa ngepanis, siapa yang bisa ngebuka inisiasi dengan bagus, itu yang akan menjadi penentu. Oke, tapi lihat Sally Boy dengan Cowboy terpoking damage yang terlalu sakit sekali. Tapi dia mencoba short point. Ditarik begitu saja, Rasi mencoba untuk membantu. Ada heavy spin, Lemon mencoba diganggu. Dan bahkan Lemon akan menjadi korban selanjutnya. Tapi Sally Boy lebih utama. Winter. Dan Lemon Western Transcend can you save the day? Namanya kita. Kali ini Power of Retribution berada di tangan dari RRQ. Albert dan kawan-kawan langsung fokus menuju ke arah Lordnya terlebih dahulu kali ini Kolim. Ini free Lord mungkin? Harusnya. Mau coba di kontes nih? Harusnya free Karena Lord. udah pada jalan sebenarnya Bang. Enggak, tapi ini free Lord. Oke, free Lord kali ini untuk RRQ. Dan nggak dikasih lepas mungkin bahkan dipok sekarang Bang. Oke, tapi Federasi telah dikeluarkan begitu saja. Nino menuju ke arah seorang Albert. Albert sekeras maut masih bisa bersahan menuju ke arah belakang. Mencoba commit Udil mencoba overcommit dan Albert akan menjadi pilihan utama. Mundur ke arah belakang, ternyata mereka terjepit begitu saja. Spread out! Finn gagal untuk mendapatkan damage adjustment. Masih coba untuk mundur ke arah belakang. Udil menandangkan flicker tapi Western Tracheon. Save the day. Ada Immortality. Ditabrak kembali. Finnnya tumbang. Dan bahkan dipaksakan. Tim fight-nya tidak ada asis Skylar. Tumbang. Dibalikkan kembali kanannya. Oh my God. Wow, keputusan yang sangat tepat dari Udil barusan. Dia paksa untuk fight-nya. Kita melihat dia sangat ngotot banget untuk nabrak terus-terusan. Dan yang dipok itu bukan damage Bang. Yang dipok itu tank. Iya, Albert. dia dipaksa, dia di-cat begitu saja. Berhasil mendapatkan 2 poin kill yang sangat mahal. No Skylar party. Clay udah tidak ada lagi kali ini high ground defensif yang dimiliki dari RRQ. Saliban mereka Boy mencoba mendapatkan Albert. Albert mundur ke arah belakang. Albert terperangkap di depan sana. Albert masih coba untuk bertahan. Ada Federasi lebih kurang seorang Clay. Gagal mengamankan Albert. Dan ini bencana. RRQ tersisa 2 player kali ini. Udah kembali hadir. Ada Pai menuju ke arah belakang. Mereka akan coba fokus menuju ke arah seorang Lemon. Lemon akan coba ditumbangin begitu saja. Lemon down. Feed. Klik. Bakal coba untuk berada di base saja. Mereka nggak bisa mempertahankan kembali base-nya. Dan ini bahkan para pemain dari RRQ Defense Adjustment-nya di cancel. Defense Adjustment-nya di cancel. Dan bahkan mereka coba fokus ke arah belakang. Skalaris on point. Masih ada Udil. Masih ada Federasi. Dan bahkan Federasi yang membuat Skalar mundur ke arah belakang. Nggak bisa lagi diselamatkan. Hilang. Skalar hilang. Dan ini bencana. Alter Ego menurunkan RRQ ke lower bracket. Wow, Alter Ego dengan penampilan yang sangat memukau 3-1 Israel.